Selamat siang para siswa SMA MA kelas 10 di seluruh Indonesia. Kita akan membahas bab baru tentang energi dan usaha, dimulai dari part 1, fisika kelas 10 semester 2. Ya, jadi sebelumnya kita sudah, untuk semester 2 ini kita sudah buat dinamika partikel, kemudian bab gravitasi. Ya, jadi silakan Anda tonton gravitasi. Nah, ini adalah bab yang ketiga, energi dan usaha. Sedangkan dinamika gerak melingkar kita lewat dulu ya. Nanti kita akan ke sana juga, bab dinamika gerak melingkar khusus. Jadi sebagai biasa, sebagai acuan dari buku ini adalah fisika untuk SMA kelas 1, buku pelajaran. Jadi kalau saya sebut buku pelajaran nih, bukunya adalah ini ya. Untuk kelas 10, penerbitnya Erlangga. Kalau saya sebut buku penuntun, yang biru ini ya. Ini berisi banyak soal testing masuk perguruan tinggi dalam bentuk MC dengan teori ringkas ya. Kemudian kalau buku ini teorinya sangat terinci sehingga mudah diikuti dan mudah di dalam pembelajaran. Jadi dengan memiliki dua buku ini Anda benar-benar bisa memahami fisika dengan baik. Dan sebagai prasyarat dari buku ini mungkin di sini nanti ada trigonometri sinus kosinus. Jadi Anda juga bisa tonton di video saya ya, pelajaran matematika wajib tentang trigonometri, kalau nggak salah itu ada 3 part ya. Dan sudah selesai, silakan ditonton kalau Anda kurang mengerti tentang trigonometri. Kemudian ada sedikit vektor, karena usaha itu adalah perkalian dot dari vektor. Nah, tentang perkalian dot dari vektor juga sudah ada di matematika vektor ya. Tetapi itu ada di pelajaran peminatan ya. Jadi bagi yang siswa yang peminatan, mungkin siswa MIPA tidak kesulitan karena sudah belajar di matematik. Oke, kita akan, dan ini memang ini pelajaran fisika ini kan untuk siswa peminatan ya. Jadi di situ juga sudah ada vektor, silakan dipelajari ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang pertama, rumus usaha. Ya. Jadi apakah usaha itu? Nah, ini ceritanya begini, misalnya Anda punya benda diletakkan pada bidang datar ya, seperti meja ini. Ya. Misalnya balok, ini posisi awalnya di sini. Kemudian Anda tarik dengan gaya F membentuk sudut terhadap arah mendatarnya, theta, sehingga dia berpindah ke posisi akhir. Nah, vektor perpindahan itu selalu berawal dari posisi awal ke posisi akhir. Ya. Nah, sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahannya theta. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya F ini terhadap benda, itu dinyatakan oleh perkalian dot, perkalian skalar dari vektor. F vektor dot S vektor. Dan ini kalau kita selesaikan sesuai dengan definisi perkalian dot, ini adalah besar gaya F, besar gaya S, cos theta. Ya, cos theta Anda sudah tahu itu ya. Cos theta itu adalah kalau segitiga siku-siku, kalau ini theta, maka cos theta adalah sisi siku-siku di dekat theta, yang ini kita sebut alas, dibagi dengan hipotenusa. Ya, silakan dilihat di buku saya. Itu kosinus ya. Jadi kosinus itu adalah alas dibagi hipotenusa. Ini nanti Anda pelajari di bidang miring. Nah, kalau satuan F itu Newton, satuan S itu meter, maka usahanya dinyatakan dalam joule. Jadi hati-hati dengan satuan ya. Kalau satuan perpindahannya cm, Anda harus jadikan meter. Demikian juga kalau satuan gayanya kilonewton, ya Anda harus jadikan newton. Nah, kemudian konsep usaha nol. Walaupun gaya yang diberikan tidak nol. Ya, tapi usahanya nol. Misalnya kalau perpindahan S sama dengan nol. Ya, perpindahan S sama dengan nol. Ya, maka apa yang terjadi kalau perpindahan S-nya nol, usahanya nol. Ya, nah ini biasanya kasus yang paling gampang kalau Anda mendorong tembok. Anda sudah kasih gaya besar tapi temboknya nggak bergerak. Itu artinya usaha yang Anda lakukan pada tembok nol. Kenapa? Karena temboknya nggak berpindah. Tapi yang paling sering adalah benda itu berpindah, tetapi akhirnya kembali ke posisi awalnya. Ya, jadi benda itu berpindah, misalnya dari sini, dia berpindah, ya, tapi balik lagi ke posisi awalnya. Bisa siklus seperti lingkaran gitu. Jadi
Dari sini dia pergi ke sini tapi balik lagi ke sini, ya. Maka usaha oleh gaya pada benda ini adalah 0. Walaupun gaya sudah dilakukan. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, kalau sudut theta ini 90, ya, kalau sudut theta ini 90, maka cos 90 adalah 0, sehingga usahanya adalah 0, ya. Jadi usaha oleh gaya-gaya yang tegak lurus perpindahan adalah 0. Misalnya gaya normal, ya, gaya normal itu kan biasanya benda ini berpindah ke sini, gaya normalnya kan ke sana. Nah, misalnya kalau berpindah mendatar, ya, tapi nggak mendatar pun tetap gaya normal itu selalu 0, ya. Misalnya bidang miring, ya, dia berpindah bidang miring, ya, lintasannya kan S seperti ini, gaya normalnya tetap tegak lurus. Jadi usaha oleh gaya normal itu 0, karena dia tegak lurus dengan perpindahan. Gitu. Contohnya gaya sentripetal, digerak melingkar, ya, misalnya di sini gerak melingkar, gaya sentripetalnya kan ke sana, ya, arah geraknya ke sana, ya, selalu tegak lurus. Jadi usaha oleh gaya sentripetal tuh 0. Di sini misalnya, ya, gaya sentripetalnya ke sini menuju pusat, tapi S-nya kan ke sana. Ya, selalu arahnya setiap saat tegak lurus. Jadi usaha oleh gaya sentripetal sama dengan 0. Gaya berat tergantung. Kalau lintasannya horizontal, ya usaha oleh gaya berat 0. Kenapa? Gaya berat juga tegak lurus. Ya, tapi tidak seperti gaya normal. Walaupun kalau lintasannya miring, gaya normal tidak 0 tuh. Ya, nanti kita gaya normal 0, tapi gaya berat tidak. Kenapa? Karena gaya berat tidak tegak lurus dengan lintasan tuh, kan ada sudutnya. Kita akan pelajari nanti. Kalau untuk bidang miring, gaya berat tidak 0 usahanya. Tapi kalau gaya normal selalu 0. Gaya sentripetal juga selalu 0. Ya, itu contohnya, ya. Jadi kalau Anda ditanya, ada juga di soal SBMPTN pernah. Ya. Oke, sekarang kita buat nomor 1. Dengan teori sedikit, kita langsung buat contoh soal supaya pemahaman Anda bagus. Ya, itu bagusnya video pembelajaran ini, ya. Dan buku pelajaran saya juga selalu seperti itu. Gaya 1000 Newton dikerjakan pada balok. Ini baloknya, ya. Seperti pada gambar. Gaya gesekan 300 Newton. Nah, ini gaya gesekan selalu berlawanan arah dengan perpindahan, kan? Perpindahannya ke sana, kan? Kalau Anda lihat kan arah perpindahannya ke sana. Nah, karena ini posisi awal, ini posisi akhir. Jadi kalau perpindahannya ke sana, gaya gesekan ke sana. Selalu berlawanan arah dengan perpindahan. Nanti Anda lihat bahwa usaha gaya gesekan selalu negatif. Karena dia selalu berlawanan arah dengan perpindahan. Sepanjang 25 meter, ya. Jadi S-nya ini 25 meter, ya. Nah, begitu, ya. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya yang dikerjakan untuk menggerakkan balok ini, ya. Menggerakkan balok. Jadi maksudnya usaha oleh gaya F. Berapa? Ya, ini. Kemudian pertanyaan B, gaya gesekan. Berapa? Nah, kita sudah tahu bahwa usaha itu adalah gaya kali lintasan, ya, panjangnya lintasan kali cos theta. Nah, untuk gaya F, Anda perhatikan dengan lintasan membentuk sudut 37, ya. Jadi tetanya ini 37. Nah, nanti kita perlu cos, kan? Cos theta akan sama dengan cos 37. Cos 37 itu sudut istimewa, ya. 0,8. Kalau sin 37 0,6. Jadi usaha oleh gaya F, ya gampang. F kali S cos theta, ya. F S cos theta. Jadi tinggal dimasukkan, F-nya 1000. Satuannya udah benar, Newton jadi Joule, ya. Jadi nggak usah dimasukkan. 1000, S-nya 25, cos theta 0,8. Nah, ini satuannya pasti Joule, ya. Jadi ketemu sudah, ya. Usaha oleh gaya F, ya. Kalau Anda hitung, ini akan sama dengan 20.000 Joule. Ya. Dan 25 kali 0,8, 20. Kali 1000, 20.000. Oke, berikutnya usaha oleh gaya gesekan, ya. Usaha oleh gaya gesekan. Jadi W gaya gesekan kali panjang perpindahan, besar perpindahan kali cos theta. Ya, tetanya tentu theta F, ya. Masukkan gaya gesekannya 300, S-nya 25. Nah, sudutnya berapa ini?
Kalau Anda lihat. F-nya ke sana, tetanya ke sana. Berarti sudutnya 180 ya. Sudutnya 180. Cos 180. Nah, ini yang saya maksud. Cos di kuadran 2 ya. Silakan pelajari di trigonometri kalau Anda kurang ngerti ya. Di video saya itu sangat jelas. Ya, 180 derajat ini adalah sudut di kuadran 2. Maka kalau di kuadran 2 selalu harus kita bikin cos 180 kurang berapa. Ya, supaya sama dengan 180 berarti 0 derajat. Nah, di kuadran 2 only sinus yang positif, hanya sinus yang positif. Kosinus hasilnya negatif. Min, jadi kosinus sudut lancipnya 0. Kosinus 0 1. Jadi ini min 1. Jadi cos 180 ini min 1. Nah, cara menyelesaikan seperti ini silakan lihat video pembelajaran saya tentang trigonometri dasar ya, trigonometri dasar. Jadi ini 300 kali 25 kali min 1. Jadi Anda lihat usaha oleh gaya gesekan selalu negatif ya. Min 7500 Joule. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi usaha oleh gaya gesekan selalu negatif ya. Oke, ini ya. Ya sebetulnya ada di sini ya. Ya. Jadi kesimpulan kita usaha oleh gaya gesekan selalu negatif. Ya, ini sudah kita kerjakan di sini ya. Jadi harusnya ngerjakannya di sini kan. Theta 180 derajat, cos theta cos 180 derajat sama dengan min 1. Maka W-nya sama dengan Fs cosinus theta. F-nya itu 300, S-nya 25, cos theta-nya min 1 ya. Jadi hasilnya min 7500 Joule. Seperti ini ya. Min 7500 Joule. Ya. Contoh soal yang kedua yang tentang perkalian skalar ya. Sebuah gaya F 2i tambah 3j Newton, jadi gaya F-nya 2i tambah 3j Newton, melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah. Titik tangkap itu artinya posisi awal ya. Berpindah menurut, jadi R-nya ini adalah perpindahan. 4i tambah AJ, itu belum diketahui, meter. Tapi satuannya udah benar, Newton meter, jadi Joule ya. Vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang sama dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi putar saja video pembelajaran saya tentang vektor ya. Vektor matematik ya. Ada kalau nggak salah ada 4 part itu, kalau nggak salah. Ya. Pada koordinat Cartesius. Bila usaha itu bernilai 26 Joule, jadi usaha ini 26 Joule, diketahui itu. Diketahui ya. Berapakah nilai A? Nah, kita mulai dengan usaha sebagai perkalian skalar. W adalah F.R. F-nya ini 2i tambah 3j, R-nya ini 4i tambah AJ. Nah, Anda sudah belajar di matematika vektor bahwa perkalian skalar antara vektor satuan yang sejenis hasilnya 1. Jadi I.I 1, J.J 1. Tapi kalau tidak sejenis, ini sudutnya 90. Sehingga 0. Ya, jadi dengan demikian hasilnya hanya ada kalau I.I. Kalau I.J nggak ada. Ya, ini 0. Percuma. J.I ini juga 0 percuma. Jadi yang ada cuma ini. Ya, yang ada cuma yang hijau ini ya. Yang hijau ini. Ya, kalau yang 3J yang hijau ini. Jadi tinggal Anda kalikan. 2i, 4i, jadi 8. Kan gitu. 3J ditambah AJ, 3A. Jadi 8 tambah 3A. Sementara dia diketahui usaha ini besarnya 26. Nah, dengan demikian 3A sama dengan 26 kurang 8. 18. Jadi A-nya sama dengan 6. Ya. Jadi kita jawab dengan jawaban B. Ya. Diambil dari buku pelajaran fisika Marten. Ya. Oke, sekarang kita ke bagian yang ketiga. Usaha oleh gaya berubah. Tadi kita hanya cerita usaha oleh sebuah gaya. Bagaimana ngitungnya. Yang satu pakai rumus W Fs cos theta, yang satu pakai rumus perkalian skalar. W sama dengan vektor gaya dot vektor perpindahan. Nah, bagaimana kalau gaya F-nya ini berubah-ubah terhadap posisi? Biasanya kalau posisi kita bikin sumbu X ya, Fx. Jadi gayanya berubah, tidak tetap.
Maka usaha yang dilakukan oleh gaya F ini mulai dari posisi awal, misalnya posisi awalnya X sama dengan X1, sampai dengan X sama dengan X2. Itu dinyatakan oleh persamaan integral ini. Ya, jadi usaha sama dengan integral Fx dx dengan batas bawah X1 dan batas atas X2. Ya, oke. Nah, dalam matematika, integral suatu fungsi yang kurvanya diketahui, misalnya ini F, ini X, kurvanya seperti ini. Maka usaha itu dinyatakan oleh luas, mulai dari batasnya misalnya X1 sampai dengan X2. Jadi luas ini, ya. Itu akan sama dengan integral. Nah, di dalam soal kita, umumnya luas ini bentuknya tentu teratur. Ya, dan Anda kenal seperti segitiga, ya. Luas segitiga adalah luas alas kali tinggi bagi 2. Persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Atau trapesium. Jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Ya, seperti itu. Oke, ini ya. Nah, ya, luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Luas persegi panjang panjang kali lebar. Luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Ya. Oke, kita akan latihan 2 soal. Yang nomor 3 integral, yang nomor 4 luasnya bentuknya teratur. Oke, nomor 3, gaya yang dikerjakan oleh pegas nonlinear. Pegas nonlinear itu artinya pangkatnya bukan pangkat 1. Ini contohnya. F sama dengan min 2 Kx pangkat 3. Kalau linear, Kx. Dia pangkat 3. Dengan X adalah perpindahan. Ya. X adalah perpindahan dari posisi keseimbangan. Ya. Berapa usaha yang perlu dilakukan pada pegas untuk memberikan perpindahan sejauh X dari posisi keseimbangannya. Jadi kalau dia pegas seperti ini seimbang, kita tarik. Nah, kan gitu. Ini kan ada, kalau kita biarkan kan dia begini. Nah, ada posisinya kan. Misalnya posisi seimbangnya di sini, X0. Ya. Terus suatu waktu dia kan berosilasi. Kita ingin hitung berapa di X ini. Berapa usahanya, kan gitu. Nah, anggap posisi keseimbangan X sama dengan 0. Maka usaha oleh gaya pegas apa? Integral Fx dx. Jadi integral Fx-nya itu min 2 ya. Jadi min 2 Kx pangkat 3 dx. K ini tetap, 2 tetap. Maka dia bisa keluar ya. Ini bisa keluar karena tetap min 2K. Nah, kemudian integral X pangkat 3. Ya, jadi Anda sudah tahu, sudah belajar, ini kelat aja ya. Integral X pangkat N dx, ya kita sudah pelajari ya sebelumnya, yaitu integral sederhana kan, pangkatnya tambah 1 dibagi sama N plus 1 ditambah, ya udah ini aja yang penting ya. Jadi kalau integral X pangkat 3 dx berarti pangkatnya tambah 1 ya, 3 tambah 1 gitu, 3 tambah 1 gitu ya, per 3 tambah 1. Jadi X pangkat 4 per 4. Nah, ini hasil integralnya. Ya. X pangkat 4 per 4. Ya. Jadi hasil integral ini kan nanti kita integralkan gitu kan. Integral 0x kan pertama dikeluarkan dulu kan, bilangan tetapnya dikeluarkan dulu. X pangkat 3 dx. Nah, terus ini hasilnya tadi ini X pangkat 4 per 4. Jadi ini sama dengan min 2K dengan hasilnya X pangkat 4 per 4 ya. Nah, terus batas bawah ditaruh sini kan. Batas bawahnya 0, batas atasnya X. Nah, kemudian dihitung kan. Kemudian dihitung. Dimasukkan batasnya kan. Jadi usaha oleh gaya pegas min 2K. Nah, begini kan. Batas atas dimasukkan dulu X. Jadi X pangkat 4 per 4. Dikurangi batas X-nya diganti 0. Kan kemarin gitu ya. Jadi ini pasti 0, percuma ya. Jadi hasilnya adalah ini dibagi min 2K X pangkat 4 per 4. Atau ini kan bisa bagi 2, min setengah K X pangkat 4. Nah, ini jawabannya. Ya, tapi ini usaha oleh gaya pegas ya. Usaha oleh gaya pegas. Ya, yang ditanyakan apa?
usaha yang perlu kita lakukan. Ya, kalau usaha yang perlu kita lakukan, kebalikannya kan. Usaha yang perlu dilakukan pada pegas, kebalikannya ya. Jadi tinggal setengah KX pangkat 4. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi hanya integral biasa. Kita tidak, ini kan kelas 1 ya. Kelas 10 jadi integralnya integral biasa saja. Oke, kemudian kita buat soal yang keempat. Ya, seperti tadi, kalau kurva gaya terhadap X yang berubah-ubah itu diketahui, seperti yang merah ini, diketahui kan? Maka usaha mulai dari 0 sampai 8 ya, mulai dari 0 sampai 8. Kalau mulai dari 0 sampai 4, luas trapesium ini. Ya, kalau dari 0 sampai 2, luas persegi panjang ini ya. Jadi kalau 0 sampai 2, ini. 0 sampai 4, trapesium. 0 sampai 6, masih trapesium, karena ini 0. Nggak ada, luasnya nggak ada. Nah, kalau 0 sampai 8, ada luas trapesium, ada luas segitiga. Cuma hati-hati, trapesiumnya di atas sumbu X ya, di atas sumbu X. Jadi di atas sumbu X itu usaha positif, di bawah sumbu X usaha itu negatif. Ya, ini. Luas di atas sumbu X positif. Ya. Luas di bawah sumbu posisi X negatif. Nanti harus kita kasih negatif. Oke, kita baca lagi. Sebuah balok bermasa 10 kg. Bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap posisi seperti ditunjukkan gambar. Ya, diketahui. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut untuk memindahkan balok dari titik asal itu X sama dengan 0. Ya, titik asal itu X sama dengan 0. Yang ini, di sini. Sampai ke titik X sama dengan 8 di sini. Ya, Anda udah lihat kan? Luas trapesium ya. Jadi W-nya akan sama dengan luas trapesium. Ya. Luas trapesium itu antara 0 dan 4 ya. X di antara 0 dan 4. Ya. Nanti tandanya positif karena di atas. Ditambah luas segitiga. Luas segitiga itu antara X 4 sampai 6 nggak usah dihitung 0. 6 sampai 8. Ya, dan ini harus negatif nanti. Nah, begitu. Ya. Jadi tinggal Anda hitung. Luas trapesium kan jumlah sisi sejajar ya. Nah, kita cari sisi sejajarnya ini kan. Nah, ini sisi sejajarnya ini. Nah, ini besarnya 2. Ya, 2. Ditambah ini sisi sejajar kedua yang panjang 4. Dikali tinggi. Tinggi adalah jarak antara dua sisi sejajar. Jarak tegak lurus tentu yang ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. 10. Dibagi 2. Kan gitu. Terus positif. Ya kalau positif, kasih positif di sini. Ya, ditambah. Ya. Ya, ini nanti negatif. Karena di bawah. Ya toh, luas segitiga. Alasnya ini kan. 2 alasnya. Dikali tinggi. Tingginya yang ini. 6. Ya, kalau Anda lihat ini 6. 6 dibagi 2. Nah, begini. Jadi hasilnya adalah ini 6. Ini 5, jadi 30. Min 6. Jadi sama dengan 24 Joule. Ya, itu. Ya, 24 Joule hasilnya. Ya. Usahanya adalah 24 Joule. Bagian awal dari usaha ini terakhir adalah usaha oleh resultan berbagai gaya. Ya. Jadi pada part 1 ini kita akhiri sampai pengertian usaha saja. Bagaimana menghitung usaha kalau usahanya gaya tunggal. Kemudian kalau usahanya berbentuk gaya yang berubah terhadap X dengan integral. Dan bagaimana kalau grafiknya diketahui dengan ngitung luas. Dan terakhir, bagaimana kalau gaya yang bekerja pada benda lebih dari 1. Secara fakta, gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem jarang hanya gaya tunggal. Jarang hanya gaya tunggal. Ya. Melainkan berupa beberapa gaya. Ya. Nah, usaha adalah besaran skalar, bukan besaran vektor ya. Sehingga usaha total diperoleh dengan menjumlahkan usaha oleh tiap gaya secara aljabar biasa. Jadi hitung aja usaha oleh tiap gaya.
Ya, bisa positif, bisa negatif kan, tergantung sudutnya. Kemudian jumlahkan. Jadi kalau misalnya ada 3 gaya, maka usaha total adalah WF1 ditambah WF2 ditambah WF3. Ya. Mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah balok bermasa 1,5 kg. Ya. Jadi masanya 1,5. Didorong ke atas bidang miring ya, jadi didorong ya, jadi didorong. Nih. Di gambar kelihatan nih dengan gaya konstan 15 Newton didorong ya sampai ke atas. Melawan gaya gesekan. Nah, tentu nanti Anda gambar sendiri ya. Jadi ini saya supaya gampang, bendanya saya gambar gayanya di sini. Ya, biar gampang. Gitu. Saya nggak gambar di bawah ya, gambar di sini. Yang pertama kan diketahui gaya F. Ya, sudah tahu ini kan 15 Newton. Nah, selama dia bergerak ke atas ini, ternyata Anda sudah tahu, gaya gesek akan bekerja pada balok ke arah bawah kan? Gaya geseknya akan ke bawah sini ya. Nah, ini gaya gesek. Ternyata 2,7 Newton. Ya, diketahui 2,7 Newton. Kan gitu ya. Itu yang kita gambar. Nah, sekarang gaya apa lagi yang nggak ada di gambar? Gaya berat. Gaya berat ini nggak ada di gambar. Nah, ini. Ya, gaya berat ini. Yaitu sama dengan massa kali gravitasi. Massanya diketahui 1,5, gravitasi dianggap 10 aja kalau nggak diketahui. Jadi, gaya beratnya itu 15 Newton. Nah, itu gaya ketiga kan? Dinamika. Gaya keempat, benda ini kontak dengan bidang miring, maka akan timbul gaya normal ke sana. Gitu. Dia menekan bidang ke bawah, tegak lurus ke sini, maka bidang akan menekan dia tegak lurus ke sana. Itu gayanya. Jadi ada 4 ya. Jadi ada 4 gaya. Ada gaya F, ada gaya F, ada gaya W, dan ada gaya N. Gaya N nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena N ini tegak lurus, ya kan? Perpindahannya kan ke sana. Ya, kalau Anda lihat, perpindahan kan arahnya ke sana. Nah, ini digambar di sini, perpindahannya di sini 2 meter. Ya, jadi di sini S-nya itu 2 meter. Nah, kalau Anda lihat ini kan tegak lurus. Jadi kalau Anda mau hitung ya N tegak lurus S. Gaya normal tegak lurus. Yang saya bilang tadi, sudutnya 90 kan? Sehingga usaha oleh gaya normal sama dengan 0. Nah, nggak perlu dihitung gaya normalnya. Oke, sudah selesai gaya normal. Ya kan? Sekarang usaha oleh gaya F dulu. Nah, kan gitu kalau satu-satu ya. Usaha oleh gaya F. Nah, gaya F ini kan searah dengan S. Berarti sudutnya 0 derajat kan? Jadi F kali S cos 0 derajat. Cos 0 derajat kan 1. F-nya 15. Ya, S-nya 2 meter ya. Cos 0 itu 1. Jadi 30 Joule. Nah, ini WF. Sekarang usaha oleh gaya gesekan. Ya, usaha oleh gaya gesekan. Nah, tadi kan sudah lihat, gaya gesekan selalu berlawanan arah dengan gerak. Jadi kalau Anda sudah tahu, oh ini pasti min. Jadi tinggal min F kali S. Nggak usah lagi pakai cos 180. Ya, cos 180 udah diwakili tanda min. Ya, tadi sudah kita simpulkan. Jadi min, F-nya 2,7. S-nya ini, 2 meter. Jadi ini min 5,4 Joule. Nah, ini. Kalau masing-masing ya. Jadi, ini kan pertanyaan A kan, usaha oleh tiap gaya kan? Pertanyaan A kan, usaha oleh tiap gaya. Nah, gayanya kan ada 4. Ada gaya F, F, W, N. N dulu kita. Gitu? Karena usahanya pasti 0. Oke, 1. Sudah itu F. Jadi ini sudah F. Ini sudah F. Kemudian F gaya gesek. Ini. Ya. Sudah juga. Tinggal usaha oleh gaya berat. Ini W kecil ini berat ya. Jadi perhatikan, W besar itu usaha, work. Kalau W kecil ini berat ya, weight. Ya. Oke, sekarang yang perlu usaha adalah gaya W. Nah, kan gitu. Adalah sama dengan W, gitu, kali S, cos sudut antara W dan S. Nah, perhatikan. Ini W, ini S. Sudut antara W dan S itu ini. Nah, ini tetanya. Ya, tetanya itu. Nah, kalau Anda lihat, ini tetanya berapa?
Kalau saya tarik tegak lurus begini kan, 90 kan ini, 90 tambah ini. Nah, ya kan? 90 kan, theta yang ini. 90 tambah theta, ya. Theta yang ini 90 tambah apa? Ini anggap aja alfa ya. Oh, di sini theta ya. Jadi ini kita anggap aja theta W. Ya, jadi cosinus theta W. Di mana theta W itu adalah ya theta W yang ini 90 tambah theta. Nah, begini ya, kan? Berarti nanti saya harus ngitung cosinus. Ya, berarti saya harus ngitung cosinus theta W kan? Akan sama dengan cos 90 tambah theta. Nah, trigonometri lagi. Ini yang kita sebut sudut kelipatan 90. Sudah ada kan ya? 90 ini bisa saya tulis 1 kali 90. 1 itu ganjil. Maka kalau ganjil, hasilnya pasti sinus. Sinus sudut lancipnya ya. Sinus theta. Pasti gitu. Tapi di sini bisa plus, bisa min. Tergantung kuadran dari ini. Cosinus. Anda sudah tahu 90 tambah theta itu kuadran 2. Ya. Kuadran 2. Kenapa ya? Anda lihat aja. Ini kan 0 derajat. 90 yang ini kan. Ini 90. Tambah theta. Berarti ini kan. Ya, ditambah theta kan. Berarti ini. Ini itu kuadran 2. Nah, Anda sudah belajar di trigonometri. Kuadran 2 itu only sinus yang positif. Only sinus yang positif. Jadi sinus di kuadran 2 positif. Kosinus di kuadran 2 negatif. Tangen di kuadran 2 negatif. Nah, ini kosinus. Berarti negatif. Ya, jadi kita ambil yang minnya. Nah, gitu. Jadi cos theta W sama dengan min sin theta. Nah, kalau Anda nggak ngerti, Anda nggak bisa buat soal ini. Karena itu pelajarilah prasyarat dari trigonometri. Dan di video pembelajaran saya sudah ada itu tentang trigonometri. Ada 3 part ya. Kalau nggak 3, 4. Silakan dipelajari ya. Silakan dipelajari biar Anda ngerti. Kenapa cos theta W di sini sama dengan min sin theta. Baru kita lihat di sini. Sin theta itu apa? Ini sudutnya theta. Sin itu adalah sisi di depan sudut. Ya, sisi siku-siku di depan sudut. Ya kan? Gitu. Ya kan? Sinus theta itu adalah sisi di depan sudut ini. Ini biasa kita sebut sisi tegak ya toh? Ya, itu juga sudah ada di video saya. Sisi tegak dibagi hipotenusa. Hipotenusa itu sisi paling panjang dari segitiga, yaitu sisi di depan 90. Nah, ini hipo. Sehingga sin theta sisi tegak 1,6. Ya, hipotenusanya 2. Atau 16/20 gitu ya. Gitu. Jadi ini sama dengan min 16/20. Sin theta itu 16/20. Nah, baru tinggal dimasukkan ke sini. W berat ini 15 Newton. S ini 2. Cosinus theta W ini min 16/20 gitu. Min 16/20. Oke. Joule. Jadi negatif ya. Kenapa negatif? Karena sudutnya tumpul. Cosinus tumpul kan negatif. Ya, ini Anda coret min 8, ini sisa 10. Oke. Jadi Anda dapat min 8 kali 15, 120. Min 240 ya. Ini adalah min 240. Dibagi 10 jadi min 24 Joule. Ya, tinggal ngitung aja 15. 30 kan ini. 30 kali 8, 240. Dibagi 10, 24. Nah ini. Ini pertanyaan A. Selesai ya. Nah, sekarang pertanyaan B. Usaha total. Ya, usaha total. Ya, usaha total tinggal dijumlahkan saja. Usaha oleh gaya N, ditambah usaha oleh gaya F, ditambah usaha oleh gaya gesekan, dan terakhir ditambah oleh usaha oleh gaya berat. Tinggal ditambah. WN 0, ditambah WF 30, ditambah WF gaya gesekan min 5,4, dan WW min 24. Nah, hasilnya ini kan ya 0,6 ya. Ini kan 29, 0,6 Joule. Nah, ini. Ya. Jadi usaha total gaya-gaya yang bekerja pada benda untuk memindahkan benda dari posisi di bawah
bidang miring sampai ke puncak bidang miring adalah 0,6 Joule. Ya. Inilah pendahuluan kita tentang usaha. Bagian berikutnya nanti kita masuk ke energi. Nah, di energi ini yang paling panjang. Ya. Jadi silakan diikuti dulu usaha, baru udah itu energi. Yang paling panjang baru ke daya. Daya tidak terlalu banyak. Ya. Dan bab energi, usaha energi adalah bab yang paling penting. Paling banyak keluar di UN dan SBMPTN. Termasuk soal antar konsep. Selalu ada energi. Ya. Demikian, saya harap Anda bisa memahaminya, karena belajar fisika tidaklah sukar kalau Anda belajar step by step. Kalau kita melangkah tangga, kita selalu melangkah anak tangga per anak tangga untuk sampai ke puncak. Kita tidak bisa melompat dari bawah langsung ke puncak, ya, karena kita bukan orang jenius. Kalau yang jenius dia langsung lompat-lompat. Ya, kalau kita harus bekerja keras, ya, untuk bisa memahami pelajaran dengan baik. Kalau Anda merasa video pembelajaran ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, supaya Anda tidak ketinggalan dengan video yang akan kami load setiap hari. Sekarang sudah ada hampir 250 video, ya, Anda bisa pelajari. Yang kelas 3 mungkin kalau kurang jelas pelajaran usaha energi bisa menonton lagi ulang. Itulah keunggulan daripada video, bisa diulang-ulang, ya, untuk didengarkan. Dan makin sering Anda mengulang, makin paham Anda. Seperti pepatah bilang, lancar kaji karena diulang, ya. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Tetap semangat belajar mandiri di rumah pada musim pandemi ini, dan saya yakin Anda bisa memahami pelajaran dengan baik. Sukses bersama Anda, saya Martin Kanginan.